Mari kita persiapkan bahan perenungan kita sesuai dengan bahan yang disediakan oleh Sinode Gereja Kristen Pasundan. Hari ini kita akan membuka bagian Alkitab yang diambil dari kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-10, ayat 22 sampai dengan ayat 30. Yohanes 10 ayat 22 sampai dengan ayat 30. Sebelum kita membaca dan merenungkannya bersama-sama, mari kita mohon pertolongan dari Tuhan. Inilah saatnya bagi kami sekalian Tuhan, kami beserta dengan seluruh saudara-saudari seiman kami, baik kami yang ada di gedung gereja maupun kami yang mengikuti secara online, untuk bersama-sama kembali kami mendasarkan kehidupan kami di dalam kebenaran firman-Mu. Karena kami setiap hari pada akhirnya semakin menyadari bahwa apa yang menjadi kehendak-Mu adalah yang terbaik bagi kehidupan kami. Oleh karena itu saat ini biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami, untuk kami bukan hanya sekedar mau membaca, merenungkan, atau bahkan pada akhirnya mengerti tentang apa yang menjadi kehendak-Mu, tetapi lebih daripada itu, tolong kami juga agar kami dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu itu dalam keseharian kehidupan kami. Pimpin hamba-Mu, pimpin kami sekalian, ini kami Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami datang dan berdoa. Amin. Yohanes 10 ayat 22 sampai dengan ayat 30. Di bawah judul perikop, Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita sekalian, yang bukan hanya sekedar membaca, merenungkan, tapi lebih daripada itu bagi kita sekalian yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam keseharian kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita membahas bahan perenungan kita yang ada di dalam perikop kita, saya mau ngajak kita dulu
untuk melihat tema kita hari ini. Tema kita hari ini tentang apa? Jangan ragu, percayalah kepadanya. Oke lah, kita tahu bahwa tujuan dari tema kita pada akhirnya adalah kita bisa meniadakan keraguan, menghilangkan keraguan, supaya pada akhirnya kita bisa percaya sepenuh. Tujuannya pasti ke sana. Namun dalam persiapan saya bertanya-tanya gini Bapak dan Ibu, memangnya kalau misalnya ada seseorang, siapapun dia, bisa jadi kita adalah orangnya. Kalau misalnya ada seseorang yang memulai perjalanan dirinya dengan keraguan, apakah itu menjadi sesuatu yang salah? Atau bahkan lebih jauh, berarti orangnya berdosa? Karena dalam kehidupannya dia punya keraguan. Dalam persiapan saya nanya-nanya itu gitu. Apakah salah, apakah dosa kalau misalnya seseorang ragu? Sedangkan kita tahu betul bahwa dalam keseharian kehidupan kita kayaknya nggak pernah ada satu orang pun di dunia ini yang nggak pernah punya pengalaman meragu terhadap sesuatu. Ada di sini yang nggak pernah ragu, selalu percaya sepenuh gitu. Ini nggak usah ngomong tentang percaya sepenuh sama Tuhan. Banyak hal kita ragu gitu ya dalam kehidupan keseharian kita. Dari situ aja pengalaman untuk kita meragu itu seringkali kita dapati dalam keseharian kita. Lalu kalau misalnya begitu kenyataannya, apakah itu sesuatu yang salah? Apakah itu sesuatu yang berdosa? Contoh kecilnya, gak usah jauh-jauh lah. Ketemu dengan pergumulan aja. Bukannya sewaktu kita ketemu dengan pergumulan, apa aja sebutkan pergumulannya. Waktu sakit, waktu kita karena dampak pandemi mungkin kita kehilangan pekerjaan dan sampai sekarang masih mencari pekerjaan. Atau buat anak-anak muda putus dari pacar, sampai sekarang berbulan-bulan lamanya atau bahkan bertahun-tahun lamanya masih aja ngejomblo. Siapa yang dalam situasi kayak gitu tidak tergoda untuk ragu? Dengan cara bagaimana? Dengan cara semudah ini. Tuhan katanya Tuhan sayang sama saya, tapi kok ternyata dalam kehidupan saya berhadapan dengan yang kayak gini. Yang kayak gitu aja, kan artinya seseorang sedang meragu. Dan betapa dekatnya setiap kita, siapapun itu orangnya, dengan situasi di mana kita bisa meragu. Benar kan? Meragu itu sesuatu yang kadang-kadang ya memang jadi keseharian kehidupan kita. Kalau kita punya pergumulan-pergumulan, apalagi kalau punya pergumulan-pergumulan. Nah, yang saya mau katakan adalah Bapak dan Ibu, oleh karena itu ada perbedaan yang besar sekali antara dua hal ini. Antara berjalan melewati keraguan dengan seseorang yang berkubang dalam keraguan yang pada akhirnya tidak membuat dia kemana-mana. Dua hal yang berbeda ya. Ada dua orang nih, sama-sama mengalami keraguan. Tapi yang satu, meskipun dia meragu, tapi dia berjalan, bergerak. Yang satunya lagi, sama, meragu juga. Tapi dia berkubang dalam keraguan itu dan dia nggak mau bergerak kemana-mana. Nggak akan sampai kemana-mana. Yang berkubang gitu ya. Yang satu bisa membawa seseorang menuju pada iman yang jauh lebih kokoh, lebih tangguh. Karena meskipun awalnya dia ragu, tapi dia bergerak dan ketemu dengan apa yang dikatakan dalam hal kita misalnya janji-janji Tuhan, dia pada akhirnya ketemu, maka di situ kan orangnya jadi imannya akan bertumbuh, imannya menjadi kokoh, jauh lebih tangguh. Sedangkan yang lain, bagi orang yang memilih berkubang dalam keraguan, ya dia nggak akan kemana-mana.
sedih aja tiap hari, atau nangis aja tiap hari, karena meragu terus. Nah, dari sana saya mau mengajak kita untuk melihat perikop yang kita baca hari ini. Persoalan utama yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi dalam perikop kita kan sederhananya ada di ayat 24. Ayat 24 itu mengungkapkan kepada kita tentang tipe orang yang, salah satu tipe orang yang dari dua tadi kita bicarakan. Ada dua orang, yang satu meskipun ragu mereka bergerak sampai pada akhirnya ketemu dengan janji Tuhan, pernyataan janji Tuhan. Sedangkan yang satunya lagi, seseorang yang berkubang dalam keraguan dan mereka nggak melakukan pergerakan apa-apa untuk pada akhirnya ketemu dengan iman itu. Nah, kenapa orang Yahudi pada akhirnya nggak ketemu dengan iman? Ya karena mereka memang berkubang dalam keraguan yang membuat mereka nggak mau bergerak kemana-mana, sehingga tiap-tiap hari kalau ketemu Yesus bawaannya emang ragu. Kalau ketemu Yesus pada waktu itu orang-orang Yahudi karena emang berkubang dalam keraguan, maka bawaannya memang gontok-gontokan sama Yesus terus, sama murid-muridnya Yesus. Dan itu kita tahu di dalam Alkitab seperti itu. Yang menjadi persoalan adalah mereka meragu dan keraguan itu tidak membuat mereka bergerak kemana-mana. Mereka tetap ragu. Dan pada akhirnya tidak bertemu dengan apa yang kita sebut sebagai iman itu. Padahal Bapak dan Ibu, dalam banyak hal seperti yang kita baca dalam respon Yesus kan, aku sudah mengatakannya, aku sudah menyatakannya dalam pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, dalam pengajaran, dalam perkataan Yesus. Sebetulnya Yesus menunjukkan hal itu supaya orang bisa beranjak dari keraguannya untuk sampai pada iman. Dan itu buktinya sudah melimpah. Saya dalam beberapa waktu terakhir ini, saya suka sekali membaca tulisan-tulisan orang-orang Yahudi. Salah satu tema yang saya baca adalah tema tentang pengharapan mesianis. Dan kalau saya baca, ya memang apa yang dilakukan oleh Yesus itu merupakan penggenapan terhadap pengharapan mesianis seperti yang dikatakan di dalam Perjanjian Lama. Dan buktinya melimpah di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru. Saya kasih contoh sederhana ya. Bahkan yang sesederhana ini Bapak dan Ibu. Sewaktu Yesus berjalan masuk ke Yerusalem, apa yang Yesus lakukan? Naik kuda, bukan kan ya? Naik keledai. Bahkan hal yang sesederhana itu merupakan penggenapan bahwa Mesias yang akan hadir di tengah-tengah Israel, ya sewaktu masuk ke Yerusalem dia akan mengendarai keledai. Bahkan dari hal yang paling sederhana, ini kita belum ngomong tentang sesuatu yang jauh lebih kompleks ya, misalnya Mesias yang memang dipersiapkan oleh Allah untuk meniadakan maut, untuk pada akhirnya memulihkan kehidupan manusia supaya tidak berujung pada kematian, tapi membawa kehidupan seluruh umat manusia pada kehidupan yang kekal. Sehingga pada waktu saya baca, bukannya itu yang Yesus lakukan di dalam Perjanjian Baru, seperti yang disaksikan dalam Perjanjian Baru, bukannya itu semua yang Yesus lakukan. Sampai pada akhirnya saya punya kesimpulan. Semoga kesimpulan saya tidak salah. Ya kita tahulah orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias, apalagi sebagai inkarnasi firman Allah, sehingga kita menyebut Yesus itu Tuhan. Orang Yahudi memang menolak, tapi tepat pada waktunya kan mereka berarti masih menantikan kehadiran Mesias, kan gitu kan ya? Mereka menolak Yesus sebagai Mesias yang nanti akan yang menyelamatkan, sehingga pada akhirnya mereka menantikan Mesias yang akan menyelamatkan mereka, bahkan menyelamatkan seluruh isi dunia. Bahkan
ya mereka menolak Yesus, tapi nanti mereka akan mencari sosok Mesias yang mirip-mirip dengan Yesus. Nggak akan jauh beda. Ya berarti Mesiasnya kan akan masuk ke Yerusalem gitu kan ya, naik keledai. Mesiasnya akan duduk bersama-sama dengan orang-orang miskin, orang-orang sakit. Ya persis seperti yang dilakukan Yesus. Cuma mereka nggak mau bahwa itu adalah Yesus. Gitu persoalannya kan. Penolakan terhadap Yesus, tapi nanti kalau misalnya mereka bilang, oh ini Mesias bagi kami, kan mereka masih menunggu sampai dengan sekarang, ya coba perhatiin deh. Mirip nggak dengan apa yang dilakukan Yesus? Pasti mirip, karena nubuatan kan tertulis jelas di dalam perjanjian lama, dan juga di dalam tulisan rabinik, para rabi menulis itu. Jadi kalaupun menolak Yesus, mereka akan ketemu dengan, mereka akan mencari dan mencoba menemukan Mesias yang melakukan apa yang dilakukan, apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Jadi ya mereka berkubang dalam keraguan dan tidak bergerak kemana-mana, sehingga pada akhirnya mereka meragu dan tidak sampai pada iman. Nah hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu hal saja Bapak dan Ibu. Dari tadi kan kita bicara tentang orang yang meragu ya. Dan ngomong-ngomong tentang ragu, ya saya adalah salah satu orang yang mungkin setiap hari ketemu dengan ragu. Contoh sederhana, baru-baru ini kan banyak yang pulang kampung ya. Banyak yang pulang kampung. Ya adalah beberapa pulang kampung. Saya juga termasuk salah satunya, pulang kampung. Walaupun nggak jauh ya, Bekasi. Tapi berasa capek juga karena kami udah bertiga gitu. Jadi berasa beneran pindah gitu, karena ada Teo kan. Nah itu sewaktu kami mempersiapkan diri untuk pulang ke Bekasi, itu kan semua ngecekin rumah kan. Itu ngecekin dapur itu bisa berkali-kali. Lihat lagi kompor gitu kan, ini udah mati atau belum gitu. Bahkan saya tuh sempat pernah kayak gini, untuk meyakinkan bahwa saya udah yakin nih, misalnya pintu udah dikunci, atau kompor udah mati, atau kulkas udah tertutup rapat, itu saya udah ngecek berkali-kali, dan kemudian saya nyubit lagi diri saya hanya untuk mengingat bahwa itu kompor udah mati belum ya? Oh udah mati, udah saya cek-cekin berkali-kali, dan juga ini berasa masih sakit. Sampai segitunya untuk pada akhirnya bergerak dari ragu-ragu untuk yakin bahwa kompornya mati. Nah hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu hal aja. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ketemu dengan apapun yang membuat Bapak dan Ibu ragu hari ini, maka pertanyaan yang terpentingnya adalah apa yang sedang Bapak Ibu lakukan terhadap keraguan itu hari ini. Kan biasanya orang tuh sukanya terbalik-balik. Kan seharusnya kita mengimani apa yang kita imani, kan gitu kan ya. Tapi orang terbalik. Orang tuh sukanya mengimani apa yang dia ragu, lalu kemudian meragukan apa yang dia imani. Jadi kebalik. Padahal kan seharusnya mengimani yang kita imani, dan kalau misalnya punya keraguan, kenapa Bapak dan Ibu nggak mencoba untuk Bapak dan Ibu punya keraguan nih, ragukan keraguan Bapak dan Ibu. Kita nggak seperti itu karena kita kebalik. Maka itu yang saya mau ajak untuk kita renungkan, Bapak dan Ibu, apa yang Bapak Ibu sudah lakukan, sedang lakukan terhadap keraguan yang Bapak Ibu hadapi saat ini. Berkubang dalam keraguan, sudah jelas semoga bukan jadi pilihan, karena itu tidak akan membawa Bapak dan Ibu kemana-mana. Tidak akan membawa saya, tidak akan membawa kita kemana-mana. Hari ini ragu, jadi sedih. Tapi kita nggak bergerak nih kemana-mana nih, nggak ngapa-ngapain gitu. Nggak jalan, nggak melakukan pergerakan,
berkubang aja di situ. Besoknya ya sama juga. Besoknya lagi ya sama juga. Ya bagaimana ujungnya? Nggak ada ujungnya, cuma begitu aja. Tetapi akan menjadi berbeda dengan seseorang yang melakukan pergerakan. Melakukan pergerakan. Kemarin di kebaktian pemuda saya udah ngobrol sama anak-anak pemuda tentang biasa ya kalau misalnya anak-anak pemuda kan hal-hal yang biasa ketemu dengan pergumulan yang dianggap berat paling pertama kan di pemuda ya, usia-usia remaja pemuda. Hal-hal yang Bapak Ibu mungkin anggap itu mah sepele banget gitu. Putus pacar, ya udahlah putus pacar, cari pacar yang lain. Cari ketemu teman yang lain. Tapi bagi orang yang pertama kali punya pengalaman itu kayak seakan-akan dunia itu berakhir. Iya kan? Dan dia ngedrop dan udah ngedrop aja, nggak kemana-mana. Padahal solusinya kan sederhana. Sedih boleh, tapi jangan berkubang dalam kesedihan. Bergeraklah, bertemulah dengan orang-orang yang baru, dan dari sana siapa tahu salah satunya adalah Tuhan persiapkan bagi kehidupan anak-anak muda kita. Kan sebenarnya solusinya sesederhana itu. Melakukan pergerakan sehingga pada akhirnya meskipun seseorang ragu, meskipun saya ragu, tapi saya bergerak melakukan sesuatu dan pada akhirnya melampaui keraguan itu dan ketemu dengan iman. Saya mau mengajak kita untuk melihat contoh yang sangat-sangat konkret. Bapak dan Ibu pasti tahu tentang hal ini karena ini dialami oleh kita sebagai keluarga jemaat baru kita alami. Sebagai keluarga jemaat kita ada pengalaman merasa ragu baru-baru ini. Tapi pada akhirnya kita memutuskan untuk tidak berkubang dalam keraguan kita memutuskan untuk melakukan pergerakan, dan pada akhirnya kita ketemu dengan iman, ketemu dengan percaya, ketemu dengan sesuatu yang lebih kokoh. Ada yang bisa nebak gak yang saya maksud? Dua lah minimal yang saya maksud. Bung Ron, senyum-senyum tahu yang saya maksud? Salah satunya raker krasis. Gak usah jauh-jauh. Saya aja dulu waktu dengar jemaat kita jadi tuan rumah dan nyonya rumah rakersis saja, saya kepikiran untuk sanggup gak nih? Jangan lupa pandemi waktu itu loh. Sekarang ini kan pandemi belum berakhir. Semua orang kesusahan. Tapi kita bersepakat untuk tidak berkubang dalam keraguan, melainkan melakukan pergerakan. Walaupun keraguan tidak hilang begitu saja ya, keraguan masih ada. Tapi kita tidak berkubang dalam keraguan itu, kita memutuskan untuk bergerak. Sehingga pada akhirnya laporan panitia rakersis akan diumumkan juga kan ya ke jemaat ya. Kekhawatiran jadi tuan rumah dan nyonya rumah kan gimana kalau dananya kurang? Itu pasti yang paling pertama. Dan itu jelas kekhawatiran yang pada akhirnya kita jadi ragu tentang nanti dananya cukup atau enggak. Tapi Bapak dan Ibu, ya saya nggak mau ceritain ke Bapak dan Ibu tanyalah sama panitia rakersis tentang apa yang terjadi sampai pada akhirnya kemarin kita ya panitia rakersis sudah membawa laporan akhirnya kepada BP Klasis dan sudah selesai semua prosesnya. Ternyata bisa. Satu tuh rakersis. Yang kedua, ini mah bukan cuma saya doang yang ngerasain, yang kepikiran. Pasti setiap kita kepikiran tentang hal ini. Paduan suara jemaat. Pikiran kita sama kan? Ragu kan? Apakah mungkin Tangerang punya?
bahkan langsung tampil di acara yang sebesar Pesparawi Sinodal. Sinodal loh, bukan klasis. Pesparawi Sinodal. Ragunya tuh banyak jadinya. Ragu bakalan ada yang mau ikut atau enggak. Ragu bakalan suaranya akan baik atau enggak. Kan kalau paduan suara bukan hanya sekedar suaranya baik, tapi suaranya padu, kan gitu kan ya, makanya paduan suara. Bukan hanya sekedar suaranya baik, tapi suaranya padu atau enggak. Karena kan ada tipikal yang secara vokal solois bagus, tapi digabung jadi nggak padu gitu. Padahal basically-nya satu-satunya setiap orangnya bagus suaranya, tapi sewaktu digabung mereka perlu usaha lebih keras lagi. Karena memang nggak semudah itu memadukan suara banyak. Jadi banyak keraguan yang kita hadapi di awal pembentukan paduan suara. Tapi lagi-lagi hal itu membuktikan bahwa kita sebagai jemaat punya pengalaman keraguan bersama, tapi kita memutuskan bersama-sama juga untuk tidak berkubang dalam keraguan itu, melainkan kita melakukan pergerakan. Emangnya kepikiran paduan suara kemarin kita dapat nomor? Nggak kepikiran sama sekali. Ngimpi aja nggak pernah kan? Karena emang tujuannya bukan itu yang paling pertama. Tujuannya adalah minimal kita mau melakukan sesuatu dan semoga ini menjadi awal yang baik. Kalau buat saya tampil aja paduan suara jemaat itu udah luar biasa. Itu udah jadi kemenangan bersama kita sebagai keluarga jemaat. Tampil aja nih, itu udah kemenangan bersama. Nggak perlu dapat nomor. Tapi ternyata sewaktu kita berjalan melewati keraguan, bukan hanya berkubang di dalamnya, maka kita ketemu dengan iman. Kita ketemu dengan sesuatu yang membuat kita yakin, dan saya percaya itu akan mengubah sedikit banyak tentang pemahaman kita dalam hidup berjemaat. Akan menjadi semakin kuat seharusnya, akan menjadi semakin tangguh seharusnya, karena kita pernah ngelewatin peristiwa itu, dan itu kita ingat. Jadi semoga apa yang kita alami bersama-sama di tengah-tengah jemaat, Bapak dan Ibu juga punya kesempatan untuk merasakan hal yang sama dalam kehidupan rumah tangga Bapak dan Ibu, dalam kehidupan pribadi. Sehingga pada akhirnya bukan hanya meragu, tapi juga ketemu dengan janji Tuhan, dan itu membuat Bapak dan Ibu sama sekali menjadi orang yang berbeda dalam pengertian yang jauh-jauh lebih kuat, lebih tangguh, lebih kokoh daripada sebelumnya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, amin.